Saya Niswa Laila sebagai pemateri 3. Saya Nina Trimedianti sebagai pemateri 4. Saya Yanesa Angela sebagai pemateri kelima. Saya Yoni Syahara sebagai pemateri 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penafsiran. Menafsirkan adalah proses memahami, menganalisis, dan juga memberikan makna terhadap sesuatu, bisa berupa informasi, konsep, ataupun peristiwa. Proses penafsiran terjadi saat seseorang peserta didik dapat mengubah suatu bentuk informasi ke informasi lain, misalkan dari grafik ke kalimat ataupun sebaliknya. Nah, di sini kami mengambil tema yaitu teks deskripsi. Interpretasi peserta didik dapat mengamati video tentang kebun raya dan juga tayangan video tersebut diharapkan mampu membuat teks deskripsi berdasarkan pemahamannya. Deskripsi ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu memberikan gambaran yang jelas berdasarkan penglihatannya ataupun pendengarannya, misalkan seperti suara kicauan burung ataupun menggambarkan pohon-pohon dan juga suasana yang ada di kebun raya Bogor. Ditafsirkan dengan tepat. Peserta didik memahami bahwa tes deskripsi harus membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang dijelaskan. Misalnya, mereka mendeskripsikan kebun raya Bogor tidak hanya tanaman yang luas, tetapi juga tempat untuk konservasi dengan tumbuhan langka, suasana yang asri, dan juga sejuk, sehingga pembaca dapat membayangkan keistimewaannya. Poin ketiga ada dimensi pribadi atau historis. Deskripsi menjadi lebih menarik jika dilengkapi cerita pribadi atau sejarah. Misalnya, peserta didik bisa menceritakan pengalaman dia ketika berkunjung ke kebun raya Bogor dengan melihat pohon-pohon yang besar. Selain itu, bisa menambahkan juga sejarah. Contohnya, kebun raya Bogor dibuat pada saat zaman penjajahan Belanda sebagai penelitian tumbuhan tropis. Dengan begitu, deskripsi terasa lebih hidup dan menghubungkan pembaca secara emosional. Konstruksi objek melalui ilustrasi. Peserta didik akan membuat ilustrasi suasana kebun raya Bogor dengan cara mendeskripsikan pohon-pohon besar, danau, sungai, dan lain sebagainya. Lalu menunjukkannya dengan cara mempresentasikan bahwa mereka telah memahami elemen-elemen tersebut dapat diinterpretasikan secara visual, memperkuat pemahaman, dan mengimajinasi pembaca. Selanjutnya, analogi. Penggunaan analogi ini bertujuan agar peserta didik dapat membuat teks deskripsi secara menarik, kreatif, dan juga memberikan bayangan atau gambaran kepada pembaca. Misalnya, peserta didik menjelaskan kebun raya Bogor sebagai paru-paru hijau di tengah kota. Artinya, kebun raya Bogor memberikan kesegaran di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Bogor. Kesimpulan dari materi ini, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman yang baik tentang tema teks deskripsi kebun raya Bogor dengan cara mendeskripsikannya secara rinci, hidup, dan mudah dibayangkan. Selain itu, peserta didik dapat menjelaskannya dengan memberikan sentuhan panca indera, ilustrasi, analogi, pengalaman pribadi, sehingga informasi yang diberikan dapat bermakna dan imajinatif. Baik, menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi, memberikan fenomena, fakta, dan data yang disusun secara sistematis, valid, dan juga logis, serta dapat memberikan ilustrasi tentang sesuatu. Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 materi teks eksposisi, pemahaman peserta didik dapat terlihat bila mereka mampu memahami definisi, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga melakukan diskusi untuk mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan secara efektif, efisien, fasih, dan anggun dalam menggunakan maupun menyesuaikan kemampuan yang mereka dapatkan dengan konteks nyata. Contohnya adalah ketika peserta didik mampu mengimplementasikan hasil pemahaman yang mereka dapatkan dalam menyusun serta menggunakan konsep dari struktur teks biografi. Perspektif adalah cara pandang atau perilaku siswa dalam menghadapi masalah. Contohnya, materi debat. Guru akan dapat melihat bagaimana siswa mengungkapkan pemahamannya melalui peran yang dia ambil. Kemudian empati ini ada 4, sensitif atau rasa peka terhadap sesuatu masalah. Kemudian yang kedua, keterbukaan tanpa ada paksaan jika ada tugas yang diberikan oleh guru. 3 itu ada reseptif, adalah sikap tanggap orang lain. Contohnya tolong menolong, gotong royong, kerjasama. Keempat adalah perspektif, yaitu kesadaran diri yang tajam akan suatu rasa empati yang diberikan kepada orang lain. Pengetahuan diri. Siswa dikatakan memahami materi teks eksposisi jika mereka sudah mengetahui tujuan pembelajaran sebelum dimulai.
yakni memiliki kesadaran untuk mencari informasi tentang materi sebelumnya. Dalam pembelajaran, siswa yang memahami cenderung fokus pada materi yang disampaikan oleh guru dan dapat menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan interaksi mereka dapat bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, guru perlu mendorong siswa untuk bersikap terbuka, menghargai perbedaan, serta berdiskusi dengan baik tanpa prasangka. Guru juga berperan membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis kritis dan refleksi, serta mengevaluasi informasi secara objektif untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi teks, eksposisi, dan proses pembelajaran diri mereka. Kemudian saya akan menyimpulkan bahwa berdasarkan materi yang kami jelaskan, ada 6 materi yang kami paparkan, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan perspektif empati dan pengetahuan diri. Sekian dari kami.